Oke. Selamat datang bintang tamu gue yang terhormat, Raja Terakhir. Yoi. Gue bingung kenapa lu pakai nama Raja Terakhir. Emang belum tahu ya? Hah? Belum tahu. Oh, lebih detailnya gue belum tahu. Jadi gini, itu sebenarnya filosofinya lumayan dalam. Oke, 1 jam ya diterangin ya. Enggak, cukup ya 2 menit. 2 menit, oke. Filosofinya? Raja Terakhir itu adalah inspirasi dari game. Karena kan gue suka main game. Betul. Ya. Kita juga kan ketemunya di game kan? Benar. Nanti kita ceritain tuh ketemu jadi mana. Nah, Raja Terakhir itu sosok yang paling susah dilawan. Eranya kita main di rental PS, pas itu, wah ini Raja Terakhir nih pasti nih gitu-gitu. Nah, kenapa gue Raja Terakhir? Karena gue adalah sosok yang paling susah dilawan sama diri gue sendiri. Sama diri lu sendiri? Iya. Sejuta orang mau support gue, kalau gue pilih untuk jatuh, gue jatuh. Oke. 1 juta orang mau jatuhin gue, kalau gue pilih untuk bangkit, gue akan bangkit. Keren tuh. Jadi ya final decision-nya tuh keputusan terakhirnya ya di gue sendiri. Lo juga sama gue pasti sama. Yang paling susah ngelawan malasnya siapa? Ya kita sendiri. Mau orang nyuruh kita, adalah nggak usah buat. Tapi kalau kita pengen kan? Iya betul. Iya, sama kayak nge-gym aja. Kalau misalnya ada orang bilang kayak, lu pasti nggak akan sanggup. Kalau misalnya kita sanggup, Sanggup. Iya. Tapi sebaliknya, lo pasti bisa tapi malas mendingan gue nyantai. mendingan gue main PS. Nah, nyantai kan? Nyantai. Itu sampai kita mati, kita akan lawan diri kita sendiri sampai mati. Iya, setuju. Makanya namanya Raja Terakhir. Raja Terakhir. Yoi. Dan gue pertama kali ketemu, gue manggilnya kebiasaan manggilnya Sam. Ya, karena awal kenalnya gitu memang. Ya, jadi pertama kali gue kenal waktu pas gue lagi main NBA 2K20. Jadi kenalnya di game. Ini Raja Terakhir. Waktu itu Om Roy ya sempat bilang bahwa ini sebenarnya Yonglex, panggil aja Sam gitu. Tapi cerita dikit ya. Jadi waktu pas perkenalan itu kan gue sama geng gue tuh ya. Lo, Wenas, B-Boy, terus siapa lagi lah gitu. Siapa tuh? Ada Jojo. Bukan yang musik juga, kok gue lupa. B-Boy. Selain B-Boy ada Siapa? Teddy. Teddy kan geng satu lagi. Oh, geng satu lagi beda. Teddy satu lagi gengnya gitu. Panggilnya aja Sam gitu, kenalan. Ini siapa nih gitu. Suaranya kan agak cempreng-cempreng gitu kan ya. Oh Sam, oh iya salam kenal gitu. Nah awalnya tuh kita mikir kayak anjing Yonglex gitu kan di sosial media. Karena kita nggak kenal secara pribadi langsung gitu kan. Wah ini orangnya songong nih. Wah udahlah kayak yaudah main bareng aja gitu. Ternyata orangnya lucu. Seru dan asik. Maksudnya ekspektasi gue dan anak-anak gue itu mengenai sosok Yonglex itu gitu. Jauh berbeda sama apa yang biasanya lu sajikan di kehidupan di sosial media lo. Sosial media, bener. Ya itulah. Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya yang asli itu Yonglex si Sam yang main sama gue PS atau yang di sosial media? PS lah. Yang main PS itu kan kehidupan gue pribadi gitu. Ya ibaratkan Yonglex itu sebuah peran, kita lagi berperan menjadi Yonglex yang ada kerjaannya harus bikin lagu. Terus brandingnya seperti apa, ya itu. Jadi image ini yang lu buat ya? Iya, sebagai Yonglex. Itu memang didesain, gak langsung terjadi dengan sendirinya lah. Mana ada Yonglex teriak-teriak yang lagi kayak main PS, iya kan? Boleh nggak nanti pas gue main sama lu, gue rekam suara lu? Boleh dong, boleh buat nanti ya. Boleh. Nanti gue rekam. Oh, gue nggak tahu. Gue selalu nggak kuat karena gue main PS sama dia. Berjam-jam ya. Ini kampret. Bisa nyampe jam 4:30 pagi. Iya benar. Kadang-kadang nyampe deket-deket azan subuh kita berhenti. Kalau gue sih biar sekalian kan subuh. Iya. Ya kan. Kalau dia kadang-kadang. Gue masih lanjut. Lo tidur kan gue lanjut. Jadi kejadian ini baru kemarin banget kejadiannya. Gue selesai pas azan subuh. Pas besok siangnya gue bangun, gue main. Si anak ini masih ada di party. Masih main PS. Maksudnya party itu di ini ya, di game chat. Di game chat. Di game chat masih ada. Nyet, lu bangun pagi amat, gue bilang gitu. Gue belum tidur, Kak Fadi. Serius lu? Yoi. Total karir lu main PS paling lama. Iya total rekornya. Rekor. Itu waktu pandemi ya, 38 jam. Main PS non-stop. Berarti itu hampir sehari lewat, sehari setengah. Hari setengah lebih 2 jam. 1 hari setengah 36 jam. Gue 38 jam. Lebih 2 jam ya? Lebih 2 jam, sehari setengah. Abis itu tidur. Tidur sehari setengah juga. Kayak orang mati. Gila itu. Tapi gila sih maksudnya gue kayak kacau. Ternyata karakter Yonglex yang gue kenal, gue biasa manggilnya Sam. Ternyata beda banget apa yang ditampilin sama dia, sama yang biasa gue ngobrol di game chat PlayStation, yang bikin gue selalu ketawa sampai perut gue kram. Apalagi kalau saya udah gemes main game, ketemu lawan yang susah. Ya kan, itu biasanya orang-orang Filipina, Thailand. Kalau Jepang gak gara koneksi sih sebenarnya. Kita kalah koneksi sih ya kalau sama Jepang. Karena server itu dia udah teriak-teriak,
Nanti gua masukin suaranya deh. Gak apa-apa ya? Nggak bakal kebayang deh pasti. Nggak akan kebayang. Kalau nge-rap serem galak-galak gitu. Iya kan? Iya. Lu liatnya serem nge-rap galak orang Siniska aja kan ceweknya takut sama gua. Bininya Siniska? Ya dulu kan dia punya pacarnya sekarang, bini sekarang atau pacarnya dulu deh, gue lupa. Takut ketemu gue. Karena branding gue di sosial media gitu. Oke, ngomongin tentang karir lu nih. Dulu sempet cerita ke gue bahwa lu sebelum jadi seorang rapper, kerjaan lu jaga bioskop. Jaga bioskop? Iya bener. Gini, kronologinya tuh jaga warnet seminggu setengah. Seminggu setengah tuh maksudnya? Jaga warnet dulu, cuma seminggu kerjanya. Seminggu doang? Seminggu setengah lebih lah, 9-10 hari. Gajinya itu 8 jam 20 ribu. Sehari 20 ribu gaji. 8 jam 20 ribu? Jadi OP warnet, habis itu baru gue... Di daerah mana nih? Daerah Ciledug. Ini tahun berapa? 2011 awal atau 10 akhir ya, sekitar segitu. Lulus SMA deh. Iya. OP warnet, habis itu jadi staf gudang / OB. Jadi OB dulu di anak perusahaan Sinarmas namanya PT Media Indonesia apa PT ya, apa pokoknya gitu. ada di sebuah PT gitu. Pokoknya kalau ke gedung-gedung tuh di liftnya suka ada iklan-iklan, monitor layar di Alfa tuh kerja di perusahaan itu gua. Oh. Jadi tugasnya tuh nyiapin kabel Ethernet, pokoknya para teknisi mau berangkat pagi-pagi, gua kan staf gudang tuh. Itu gua bilang waktu gua staf Oknam, gua ngitung mur satu toples dihitung sebiji-sebiji, paku gua hitung gitu. Jadi begitu teknisi udah keluar, gue beli ganti aqua galon, beli gorengan buat karyawan. Oh, ada slash jadi OB. Iya, staf gudang sekaligus OB. Gaji double? Enggak lah. Enggak, siapa tahu kan karena dua kerjaan gaji gue berapa dulu ya? Gaji gue 1,8 apa 2,1? Enggak nyampe 2 juta. 1,6 apa 1,8. Tuh, abis itu baru kerja di Blitz Megaplex, lumayan gede. Sekarang jadi CGV namanya. CGV, kan? iya. Di GI. Itu jadi yang ini pakai dress gitu ini. Enggak lah, enggak pakai dress dulu. Oh enggak. Dulu anak CJV itu anting tatoan udah gue. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tato cuma sampai sini tapi ya, terus anting. Itu dulu bajunya kan keren, kemeja hitam dulu, ingat enggak? Oh iya. Blitz itu dulu kemeja hitam terus ada list-list merah gitu. Boxcon gue. Nyiapin popcorn, masak, bikin nachos, jual tiket. Sekalian ya? Sekalian kan memang. Itu berapa lama? 9-8 bulanan lah. 9-8 bulan. Habis itu gue kuliah di KJ baru. Gitu. Kuliah di KJ, Bener. terus lo memutuskan untuk jadi seorang seniman. Itu sambil berjalan semuanya. Sambil berjalan selama kuliah? Sebelum kuliah dong. Dari jadi office boy. Jadi OB lo tetap masih... Iya, office boy ini habis kerja, habis ngerapin alat nih. Iya. Teknisi request, nyapu ngepel, ganti aqua galon, beli makan siang buat karyawan, suruh-suruh kan beli rokok, beli apa, beli ini gitu. Kelar, gue di gudang tuh isinya tumpukan kardus-kardus. Bikin lagu pakai BB Gemini, tulis lirik gitu. Nanti pulang dari kerjaan ke studio, ke tempat papi yang tadi tuh, ke rumah papi, bikin lagu gitu. Dari situ. Kan gue rintis karir di umur 18 lewat. Jalan 19. Itu udah mulai lu emang suka musik ya? Iya, udah mulai bikin emang lagu. udah langsung ke dunia yang lu suka? Iya, dunia entertain. Jadi sebenarnya gini, dia bilang gue pengen nggak jadi penyanyi, cuman gue nggak bisa nyanyi. Suara gue nggak bagus, makanya gue jadi rapper gitu. Secondary, cuman akhirnya tetap ya namanya keresahan nggak bisa ditahan kan, tapi tetap gue tulis suara gue tuh lewat lagu gitu. Tapi mediasasikannya ke rap bukan nyanyi, karena gue nggak bisa nyanyi. Lu jujur apa adanya ya? Iya, memang nggak bisa nyanyi. Nyanyi itu adalah sesuatu yang dikasih sama Tuhan, pita suara, nggak bisa dibeli, nggak bisa latihan. Beli visi pun nggak bisa ya? Nggak bisa anjir. Lu punya duit berapa miliar juga nggak bisa bikin oktav lo naik. Tapi ada kok beberapa guru les nyanyi yang bilang bahwa kalau lu nggak punya bakat juga kalau lu latihan lu pasti bisa. Beda, bisa sama suaranya bagus. Berarti lu sudah menyadari bahwa suara lu nggak bagus? Iya, untuk nyanyi enggak. Tapi nge-rap kan nggak perlu pakai oktav yang harus tinggi, harus nadanya harus terus berapa? Oh, iya. Iya, kalau gue sukanya di rap itu adalah pesan lo harus nusuk dan dalam lewat lirik. Pesan-pesannya, flow itu atau nada nomor 2. Karena kan kalau kita denger lagu ada yang enak didengar aja nih, cuman nggak tahu pesannya dalam. Nah, kalau rap tuh pesan harus nomor 1.
Pesen nomor satu. Nomor itu. satu. Berarti lu sebelum lu bikin musik itu, lu bikin si nadanya dulu atau lu bikin liriknya dulu? Tema dulu. Tema. Apa yang mau gua angkat? Lu inget gak lagu lu pertama kali lu buat judulnya apa? Anjing. Nah, Kagak inget gue kapan lagu itu nggak pernah ke-publish. nggak pernah ke-publish kan? Itu namanya lagu latihan kalau ditanya official lagu pertama ya. Maksudnya lagu yang benar pertama, cuman yang pertama rilis gue inget. Cuman yang pertama itu gue sampai lupa. Ya kan karena lu tadi bilang kan setiap lu pulang kerja lu main ke tempat tulis segala macam lirik. Di tempat kerja juga nulis lirik. Tapi kan gini, setiap tahun itu kan lu setiap nge-rap itu kan pasti ada pesan-pesan yang harus disampaikan dalam tulisan lu dan pasti ada. rap lu. Berarti kan setiap kejadian apapun yang ada di kita ngomongin nggak usah global ya, maksudnya di Indonesia itu kan lu termasuk orang yang sensitif sekali kan. Parah. Ya Seniman kan? tuh pasti sensitif. Sensitif ya kan. Sensitif. Berarti kan setiap ada kejadian apapun lu bisa menuliskan. Langsung. Ada puluhan lirik dulu ya yang belum sampai jadi lagu nih. Itu sampai sekarang juga ada banyak yang belum ke recording. Sini nih ada yang judulnya Cina, ada yang judul Negeri Bohongan, yang benar-benar suara keresahan hati gue tuh langsung gue tulis. Dan tapi gak semuanya nyampe jadi lagu, gitu. Adapun yang udah jadi lagu nih recording, gak semuanya ke-publish gitu enggak. Kenapa? Ya karena menurut gue ya belum waktunya aja. Tapi kan lu ada keresahan ketika lu ada keresahan itu akhirnya lu menulis. Ya akhirnya kan tertumpah gitu. Tertumpah. Ya kan? Berarti kan kejadiannya lu lihat, lu rasakan pada saat itu. Benar. Tapi kenapa lu nggak berani publish? Bukan terus kalau misalnya lu tunggu nanti, lu berharap kejadian itu terulang lagi baru lu publish atau gimana? Nggak juga. Kadang-kadang gini yang wah ini kayak kalau dipublish terlalu bahaya nih gitu. Oh, simpan aja gitu. Yang penting tapi udah ketumpah gitu loh. Mungkin suatu saat nanti gitu bisa dipublish. Gitu. Gitu-gitulah banyak. Kalau lagu ada ratusan kali di komputer gue yang nggak ke-publish. Stok lagu gue gitu. Belum lagu gue yang dibeli-beliin orang tapi nggak boleh dikasih tahu siapa yang beli gitu. Oh gitu. Iya. Berarti lu kalau misalnya lu selain rapper, lu nulis lagu juga? Lagu dangdut ada. Serius nih? Iya. Berarti gue nggak boleh tahu nih siapa yang beli lagu dari lu? Nanti aja. Dangdut ada, lagu ini banyak. Berarti gini, kalau lirik rap itu kan biasanya masuk di antara lagu kan biasanya. Kalau misalnya featuring kan, rapper tuh biasanya masuk di antara lagu. Berarti kalau misalnya lu nulis lagu full, lu bener-bener full dari yang... Iyalah, dari awal sampai habis. Itu apa? Lagu lu yang... Ya kayak sama Gisel deh. Itu kan itu benar-benar masih bisa panjang kali ini, masih bisa sayang kali ini saja sayang. Itu kan Gisel tinggal datang nyanyi. Itu nada, liriknya semua gue yang tulis. Lu yang tulis semua? Tulis. Partnya Gisel segala macam. Nadanya gue yang bikin semuanya. Itu keren sih waktu pertama kali lu kirimin ke grup. Wah anjing, lu tau gak sampai diputar tepat. Iya. Di tempat gym gue putar lagunya dia. Maksudnya wah ini enak nih lagunya untuk ini season terakhir kehabisan tenaga. Biar agak mendayu-dayu gitu kan. Nurunin tempo lah, nurunin tempo. Heart rate masih tinggi gitu. Tapi yang gue salut dari Young Lex bahwa di luar ekspektasi banget ketika gue kenal dia secara pribadi dan dia mau banget gue undang ke sini. Gue thank you banget. Sama-sama. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi kan gue sempat main juga nih jemput dia di kantornya dia. Gede banget sih kantor lo. Walaupun belum direnov ya. Belum direnov. Karena baru berapa hari lu pindah kan. Nanti ada press conference ngundang media semua datang kan. Cerita sedikit tentang harus insert, harus meliput. Oh siap. Saya kan mantan anak Pak CT juga gitu. Yoi, apa acaranya? Netizen. Sama siapa Jedar ya? Super bener Shy. Iya kan. Netizen acara dia Trans TV. Tapi itu. Nah kan, bentar dulu lampunya nyala. Kesenggol pundak. Kesenggol pundak. Tapi ngomongin soal netizen nih apa dia? Gue berani bilang itu salah satu pencapaian di hidup gue. Maksudnya? Lo cari stasiun TV manapun, acara apapun, 20 tahun ke belakang, bahkan seumur hidup adanya pertelevisian di Indonesia. Gue break the record dan break the rules. Gue orang pertama di Indonesia yang jadi main host di acara prime time. Terus ratingnya lumayan, bertahan setahun setengah lebih. Tato sampai sini. Belum pernah ada. Gak ada. Gue dulu diundang ke Dasyat awal masuk TV suruh pakai tangan panjang. Oh. Dan gue main host loh.
Gue pas iya. syuting netizen tuh kemeja pendek segini, kerak kebuka segini, tato sampai sini-sini. Gue orang pertama di Indonesia, nggak ada. Yang main host, cari deh. Dan Siapa? lu dibolehin di situ. Bolehin. Siapa coba? Yang host utama? Iya, rata-rata di TV Tutup. tutup. Tutup semua. Kalau film beda karakter Film beda. soalnya. Film beda. Kalau acara TV tuh beda. Makanya begitu netizen super benar saya itu, wah fans gue merambah ke emak-emak langsung. Emak-emak. Emak-emak juga, mama pasar gitu-gitu lah. Lucu sih itu. Jadi kalau misalnya ketemu gitu, yang Lex. Gitu. Iya. Fans gue tuh ada banyak emak-emak juga. Awalnya sebelum acara itu, fans lu tuh kisaran umur berapa tuh? Biasanya tuh remaja SD sampai SD, SMP, SMA, kuliah. Ah. Begitu netizen. Kalau SMA gue percaya. SMA, Karena anak SD. buah lu banyak tuh Yoi. di PS. Kak Sam gitu. Ini Sam Ya. anak buah lu nih, Sam main PS nih, Sam. Ya semenjak ke TV ya bener-bener market emak-emak nambah. Tapi lu kepikiran gak sih pengen punya acara di TV lagi gitu? Dengan kesibukan lu sekarang ya? Kalau ditawarin sih sebenarnya gue harus bahas, tergantung juga sih sebenarnya kapan. Tergantung acaranya dan gimana, worth it nggak gitu. Kalau memang worth it mau aja gue. Kayak gue mau bikin ajang pencarian bakat nih, lagi ngerampungin konsep. Kalau TV mau beli acaranya boleh. Sabi ya? Sabi. Tuh sekalian promo tuh ya. Iya dong. Coba nanti gue omongin sama bos gue. Tenang, gue bikin konsepnya dulu nih lagi mau Oh ya bikin siap. kantor. Nah, kalau misalnya tadi kan gue sempat bilang sama dia bahwa Kantor tadi baru. Kantor baru ya kan. Gede banget. Terus lu mau renov kayak ala-ala Bali. rumah Bali. Bali vibe pokoknya. Bali vibe. Pokoknya kerja datang situ bawanya nggak mau pulang loh. Nggak mau pulang. Maunya Nanti tim nongkrong. gue ajak situ ya. Pasti Syuting situ sekalian boleh ya? Boleh dong. Boleh. Tadi gue sempat ini lu mau buat kantor apa segede ini? Gue pikir lu kayak cuman untuk ya udah lu bikin kantor yang mana lu mau bikin musik ya kan? Label musik. Oh, lu label musik Label langsung. musik kan. Gue memang udah punya label musik udah berjalan. Cuma kan Dari tahun 2018 jalannya kalau musik. Kalau oke. manajemen gue 2017. manajemen ini yang si 100 itu ya? 100 Entertainment, bener. Sampai sekarang masih jalan. Sampai sekarang dan seterusnya akan jalan terus. Iya. 100 tuh udah paling mentok ya angka ya? Mentok lah. Mentok benar. 100 lu tahu. Filosofinya apa 100? Satu. Soalnya kalau misalnya di game kita kan cuma 99 mentok. Benar. Iya kan? Benar juga, benar. 99 aja tembakan gue masih nggak masuk. Iya benar. Filosofi 100. 100. Kan gue tato di sini nih. Tulisannya keep it 100. Itu awal mula 100. Coba lihat tulisannya. Oh, gue pikir keep it lu. Oh, itu satu ya? 100. Keep it 100 itu artinya dari lo masih merintis sampai nanti lo udah sukses, lo harus melakukan segala sesuatu 100% dengan full dan niatnya gitu. Harus 100%. Nah, makanya nama perusahaannya juga 100. PT apa? PT 100 menang terus. Waduh. Yang terdaftar legalnya gitu. Sering main togel lo? Enggak dong. Habis namanya kayak menang togel. Filosofi 100 nih. Mata uang tertinggi di Indonesia. 100 100.000 gitu. 100% gitu. Ya. Pokoknya 100 tuh gitu kayak angka yang bagus. Tadi apa? 100 kalau misalnya 0 Ya. dibalik gini jadi 1 sama infinity. 100 itu ya logonya tuh nolnya tuh memang infinity dan nolnya itu kalau dibalik gini jadi 8. Tanggal lahir gue tuh 18 April gitu. Jadinya artinya memang banyak. Satu tuh ya kita selalu harus jadi nomor 1 di apapun bidang kita. Ya infinity-nya tuh adalah rezekinya berdoa tidak habis-habis gitu. Amin. Makanya namanya 100. Dan sekarang banyaknya artis apa selebgram ya di tempat lo ya? Sekarang kita masih Anya Geraldine, Julian Jacob, segala macam. Cuma nanti next bakal nambah lagi dan bakal banyak sesuatu yang baru. Gue juga baru masuk 100 nih. Oh jadi itu PT punya lu, terus lu masuk juga? Label manajemen? musik ya, akhirnya gue masuk sebagai talent. Tadinya kan gue sama Trinity, Optima. Udah beres kontrak? Udah kontrak 5 tahun dari 2015 sampai 2020 Agustus udah selesai. Nah makanya sekarang lu Masuk ke 100. masuk 100. Ya ada talent baru, Dea Siregar, ya TikTokers baru dari Medan. Oke. Lagi naik-naik lah, followernya masuk ke gue tuh. Dia masuk di 100, followernya tuh 800.000. 4 bulan lalu, 5 bulan lalu. Sekarang di Instagram follower udah 2.100.000. 2.100.000. Yoi, dalam waktu berapa Itu bulan. itu berarti lu mikirin setiap talent-talent yang ada di situ tuh gimana cara followersnya naik gitu? Iya dong, harus bikin sesuatu untuk naik gitu. Dipikirin tuh tiap. Dipikirin. Pantesan ya tadi lu lama banget interview 16 orang ya. Janji Yoi. jam 8 sampai jam seberapa di rumah gua?
11:30. Setengah 11 tadi. Ya, Ya, setengah tadi 11. kita habis interview 16 orang. Kita lagi cari talent manager, digital marketing, sama desain grafis. Gitu. Banyak lah nanti bakal dikerjakan di kantor situ. Gila ya, lu bayangin perjuangan dia. Kenapa gue pengen banget lu datang ke sini, karena gue kenal, ya kita sering ngobrol ya di game chat itu kan. Di game chat. Oh ternyata lu ini orang yang berbeda banget yang gue kenal gitu. Sama yang di sosial media. Yang di sosial media ternyata karir lu tuh nggak semulus yang orang lihat gitu. Pastilah. Orang taunya cuman wah Yonglex nge-rap doang gitu. Wah, Modal dia cuma bikin sensasi gitu. Dia nggak tahu aja dulu kita ngedit sampai batuk darah. Itu kan yang nggak dicita-cita. Ini otot nih, hasil dari ngangkat ini galon nih. Dulu jadi slash OB juga kan? Oh, Bella. Gila, Office Boy loh. Office. Kan ada lagu gue judulnya Office Boy. Ntar cari aja di YouTube. Itu ya, itu pengalaman hidup lu yang sekarang akhirnya lu sudah merintis. Kalau misalnya dibilang lu sekarang tuh udah jadi entrepreneur ya, businessman lah. Ya, bisa dibilang gitu. Masih belajar dan rintis lah Kak Padi, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, jadi lu punya ada manajemennya label. Kalau label namanya 100 juga nanti? 100 entertainment. Oh, jadi di situ ada manajemen artisnya, ada labelnya. Label musik ada PH juga kan? Ada PH juga di situ. Juga. Nah, itu yang masuk tergabung di situ, apakah lu ngadain siapa yang mau masuk, atau lu meng-casting orang untuk masuk, lu ngajak orang masuk, atau ada yang menawarkan diri pengen masuk di manajemen lu? Ada yang menawarkan diri, nggak gue terima juga. Gue nyari sih. Kalau gue nawarin diri, kira-kira terima nggak? Bisa jadi. Kita butuh ya untuk market tante-tante kan. Ini disensor berarti yang ini. Bangsat lu. Kan Wenas mau masuk, Wenas. Oh, Wenas, oh iya. Iya. Wenas minggu depan diundang di sini ngobrol. Mau masuk 100 entertainment dia. Itu cocok tuh. Cabang e-sport. Cabang e-sport. Atau cabang pasca atlet tuh. Bukan pasca sarjana. Aduh, mudah-mudahan kita doain ya Wenas, mudah-mudahan Pasca sembuh bisa atlet, tanding iya. lagi di IBL, karena kita kangen juga nih ngeliat tampilan dia di IBL. Oke. Habis kita bahas ya di kantor ya. Iya, tadi kita habis bahas jadul. mengenai basket Indonesia, tapi nggak apa-apa, itu untuk next topiknya sama Wenas kita akan bahas. Nanti juga omongan lu juga nanti bakal gue masukin juga tuh ide-idenya Iya, untuk boleh. masalah basket Indonesia. Yonglex ini walaupun badannya krempeng kecil kayak gini, dia jago main basketnya. Ya enggak lah, dulu ya sama yang tadi tuh yang kurus tinggi tuh. Gue tuh dari SMP basket mulu tiap hari Kak Padi. Taman Menteng gue. Taman Menteng, Monas dulu baru ke Taman Menteng. Ya namanya juga lingkungan anak PSKD men, gila kalau nggak main basket. Gue SMP PSKD 1, basket mulu. Itu bagus tuh, sekolahnya basketnya jago-jago semua tuh. SMA-nya jago-jago. Elunya Gue kan kagak basket buat fun aja. gue tuh main basket bukan gara-gara NBA tuh. Gara-gara Slam Dunk anjing. Iya dong. Komik. anjing sama Gara-gara kartun. Itu kan gue juga gara-gara dulu masih di TV 7. Iyalah dulu Iya kan? belum ada Trans TV, dulu masih TV 7 namanya. Belum ada Trans 7. Belum ada Masih TV 7. Gara-gara Hanamichi gue main basket. Hanamichi Sakuragi, benar. Sakuragi itu gila. Oh gila, berarti gue juga sama. Gara-gara Hanamichi juga. Hanamichi Sakuragi, Rukawa, Mitsui, Akagi, ya kan? Sendo. Itu gue buat karakternya Sendo Iya, kan? Sendo. Ryota. Iya, Ryota. Yoi. Oke, Sam, di podcast gue kali ini kan gue memang ngebahas mengenai tentang kisah setiap orang, ya kan? Setiap manusia pasti punya kiat-kiat dalam bertahan, kiat-kiat dalam bagaimana membangun dirinya untuk menjadi lebih besar lagi. Dan setiap orang juga pasti punya ketakutan. Oke. Ketakutan utama lu apa sih? Kalau gue boleh tahu. Ketakutan utama gue adalah tidak bahagia. Tidak bahagia. Iya, itu kan gue pernah ngomong di Opera Van Java sampai viral jadi memes tuh. Sebenarnya takut apa sih? Gue cuma takut nggak bahagia doang, karena gue punya teman yang super tajir banget. Gue liat kok kayak hidupnya nggak bahagia ya gitu. Jadi begitu mahalnya sebuah kebahagiaan. Nah, terus gue cari-cari tahu ada research yang paling lama dilakukan sama manusia. The longest research of happiness. Itu 3 generasi. Kakeknya, kakeknya, Kakek, anak, anaknya, cucu. cucunya itu ngeriset. Ternyata sumber kebahagiaan manusia yang paling besar adalah quality of relationship. Jadi kualitas hubungan bisa sama pasangan, anak, om, tante, keluarga, terserah. Yang penting kualitas hubungan, bukan uang, bukan walaupun kita perlu uang dan lain-lain. Cuman itu ternyata
Ujungnya di situ. Dan lu takut tidak bahagia kan? Iyalah, karena anjir buat apa nanti punya semua cuman gak bahagia. Kan ada tuh memesnya, mendingan gue menangis di Lamborghini daripada gue gimana-gimana gitu lah ya. Intinya ya gak apa-apa gue gak bahagia, penting duit lo banyak aja. Nih, banyak orang yang gak tahu. Biasanya sumber-sumber masalah orang yang punya duit, masalah orang-orang yang punya duit banyak, itu tidak bisa diselesaikan pakai duit. Itu lebih berat. Lo duit lo banyak nih. Ya. Tapi masalah lo itu nggak bisa selesai pakai duit. Mampus gak lo? Itu mampus. Kasih contoh. Padahal banyak yang bilang bahwa segala masalah bisa diselesaikan pakai uang. Kata siapa? Bahagia itu kalau ada uang tuh oke-oke aja gitu. Kata siapa? Orang-orang ngomong. Kata orang-orang. Yang ngomong pasti nggak punya duit itu. Begitu ya? Iya, karena dia belum pernah bener. merasakan jadi orang yang banyak duit, tapi punya masalah dan masalahnya nggak bisa selesai pakai duit. Itu stres tuh pasti. Stres. Gue punya contoh nih, orang tuanya kaya banget, tapi anaknya nggak bebas. Mau main apa-apa dilarang, dia ngeliat temennya kok boleh, sekolahnya dilarang. Karena orang tuanya begitu protektif, saking ngejagain dianya, nggak bahagia hidupnya. Nah, itu yang paling gue takutin. Jadi bukan nggak ada duit, tapi nggak bahagia. Karena gue lihat anjing ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi kok hidupnya kayak enak-enak aja ya, gitu. Mahal tuh pasti tuh harga hidupnya tuh. Iya. Iya, jadi bukan duit sih sebenarnya. Takut, Gue takut tidak bahagia. Takut nggak Dan bahagia. selama ini ketakutan itu pernah datang ke lo? Sampai saat ini pernah datang, tapi gue selalu antisipasi sih. Karena di kepala gue tuh mindset cuman gini, gimana caranya hari ini gue bahagia, hari ini aja cukup sehari. Terus besok gue ulangin tuh gimana caranya hari ini gue bahagia gitu. Satu hari. Oke, paling simpel contohnya. Apa yang bisa membuat lo bahagia? Main PS. Gitu, main PS. Terus apalagi kayak gue mikir nih Kak Fadin ya, dari segala macam mimpi yang pengen gue capai nanti, pengen punya label musik paling gede di Indo. Ya, amin. Terus gimana cara mencapai itu sangat susah gitu kan. Tapi ketika kebahagiaan-kebahagiaan kecil tuh ya sebenarnya itu dia yang bikin jadi kebahagiaan besar gitu. Dari satu hari. Terus kayak, tapi gue tarik ke belakang 10 tahun. Anjing, gue udah dari mulai 10 tahun, 5 tahun nih ya semenjak udah mulai ada finansial gitu. Iya. Anjing lu pernah gak kepikiran budget makan? Alhamdulillah enggak. Itu tuh kayak udah simple loh. Anjing gue makan udah gak mikir. Di luar sana ada orang yang mau mikir aja, mau makan aja. Anjing hari ini gue makan pakai apa ya, mikir gitu. Ya, betul. Listrik kita gak mikir. Kuota kita gak mikir. Itu tuh udah lumayan bahagia gitu, udah cukup sebenarnya. Sehari-sehari cukup. Jadi bagaimana kita memandang kebahagiaan itu dari apa yang kita dapat? Iya, bersyukur memang. Bersyukur itu penting ya. Bersyukur satu hari, yang bersyukur muluk-muluk. Satu hari, anjing hari ini gue makan gak ya makan. Hari ini gue bisa main PS. Tadi gue datang cuma makan mie instan doang. Itu dan yang lu nikmatin adalah gue cuma pengen ngambil kuahnya doang. Iya. Kenapa lu nggak nawarin gue? Nyet, gue juga mau. Iya bener ya. Kan lu lagi naik, bener-bener. Anjing bener, iya gue lagi diet bener-bener. Pinter ya gitu. Jadi yang paling gue takutin adalah nggak bahagia. Itu musuh terbesar. Jadinya sebisa mungkin gue antisipasi setiap hari gue harus bahagia. Setiap hari harus bahagia. Bener. Okay. Setiap hari. Nice. Itu nggak harus harian, minimal 3-5 jam. Yang penting hari ini gue ada jadwal bahagia gitu. Padahal simpel aja jadwal bahagia. Main PS. Simpel. Terus kok dan tapi bini lu nggak marah tuh kalau misalnya lu main PS? Enggak dong. Kan kita udah kasih wejangan-wejangan gitu. Apa tuh wejangan itu? Daripada kita main cewek, mending kita main PS. Nah. Ya, kalau gue pernah bikin konten YouTube. Itulah. Gue konten YouTube gue tuh Alexander Game namanya. Motonya gitu, mending main game daripada main cewek. Gitu. Betul. Gitu moto gamers. Jadi buat para cewek-cewek yang cowoknya gamers, disupport. Ya, support berarti. Bener, support kita guys. Bener, harus main game tuh paling bener. Paling bener ya. Uang nggak keluar banyak ya kan? Lumayan sih, cuman kalau lu lumayan. Iya, kalau gue kan anaknya picky. Bener. Gue nyampe sekarang aja baru 1 pemain gue. Iya. Lu udah 4. Satu pemain tuh gesek bisa 1 juta sampai 2 juta kan? Iyalah. Isi atribut, beli animasi. Ya 1 juta lah. Iya 1 juta. Satu pemain 1 juta atribut animasi. Belum Gatoret. Iya 1 juta. Nah iya, lebih bener. Bener. Pasti. Tapi nggak apa-apa namanya laki. Dan satu lagi nih ya, tips nih ya. Kita tuh harus punya kegiatan yang ngeluarin duit tanpa ngasilin duit. Gimana ulangnya? Kan ada orang yang gue seneng banget ya kalau hobi gue bisa jadi pekerjaan. Nggak boleh sampai kayak gitu menurut gue.
Harus ada yang hobi dong, hobi tapi jangan jadi kerja. Kenapa? Ya kalau enggak udah nggak jadi hobi lagi namanya. Kerjaan. Kerjaan. Betul. Begitu dia udah jadi masuk kerjaan, gak ada yang enak. Beda sama, nah ini waktu di aplikasi di Clubhouse ini pernah dibahas nih. Apa perbedaan hobi dan passion? Wah itu beda banget. Nah makanya harus ada hobi ya hobi aja. Nggak boleh jadi kerjaan kalau bisa. Karena begitu udah jadi kerjaan rasa jadi beda, jenuh. Namanya kerja. Ada pressure. Pressure, capek. Jadi nanti malam lo nggak apa-apa jadi PG lagi kan? Nah, saya dong. Karena hobi kan? Hobi. Bukan kerjaan kan? Senang. Walaupun nanti teriak, Wenas lu bikin dong PG, gue pusing gitu kan? Pengen sekali-sekali refresh jadi kayak point guard lu capek. Oke. Ya gitu, harus ada yang kayak gitu. Gitu. Itu ketakutan lo? Ketakutan gue gak bahagia. Udah, Oke. titik. Moto hidup lo? Moto hidup gue harus jalan. Harus jalan. Itu moto hidup. Apapun yang lu cita-citakan, apapun yang lu harapin, Apapun harus keadaan, apapun kondisinya, oke. itu harus jalan. Karena kalau nggak jalan, nggak dimulai-mulai, nggak akan jadi tuh. Harus jalan. Dan dari lu bekerja yang tadi cuman ngitungin mur, ngitungin paku, Yoi. slash OB, terus jaga bioskop, Nah. dan sekarang lu sukses jadi rapper, Ya, lu punya alhamdulillah. manajemen, lu punya label, lu bermusik. punya kantor baru, sukses sekarang bahwa itu dari moto lu, harus jalan. Harus jalan. Itu semua kantor baru yang gede sekarang ada 20 karyawan lebih nanti ke depannya. Dimulai dari satu apartemen kecil, 2 staff, 3 handphone. Tapi kan harus diputusin, harus jalan nih gue bilang. Ini mimpi gue nih harus dibangunin terus harus jalan. Nah kebanyakan orang yang disalahin mimpinya. Ya terang aja. Oh mimpi lu ketinggian. Iya, jangan ketinggian. Mau jadi YouTuber, tapi gue gak punya kamera. Yang disalahin dia gak punya kamera, gitu-gitu. Padahal apa yang dia punya misalnya pakai handphone juga bisa. Bisa, jalan aja dulu. Nanti kebuka itu pintu-pintu gitu. Kalau nggak jalan mah cuma jadi wacana gitu kasarnya. Siap. Harus jalan, itu moto hidup gue. Oke. Young Lex, thank you.